Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 Adipati Alamsa ingin menjelaskan tentang sistem Paji dan metode Tsukamoto. Sistem Paji pertama kali diperkenalkan oleh Profesor El-Azade dari Berkeley pada tahun 1965. Sistem Paji merupakan penduga numerik yang terstruktur dan dinamis. Sistem ini juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sistem intelijen dalam lingkungan yang tak pasti. Sistem ini menduga suatu fungsi dengan logika fuzzy. Ada beberapa metode mempresentasikan hasil logika fuzzy, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, Mamdani. Saya akan menjelaskan tentang metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk fikten harus dipresentasikan dengan suatu himpunan samar dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil penarikan kesimpulan dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan A predikat. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan dari Ade Fajar, saya Yulustari. Metode ini tuh dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih cocok untuk masukan yang diterima dari manusia bukan oleh mesin. Selanjutnya, pada metode Tsukamoto, setiap rule direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton disebut dengan fuzzifikasi. Sebagai hasilnya, keluaran hasil dari tiap-tiap aturan berupa nilai tegas atau crisp berdasarkan A predikat atau nilai minimum dari tiap rule dan nilai Z. Saya, Herli Marleni, akan melanjutkan dari materi sebelumnya, fungsi keanggotaan. Dalam himpunan fuzzy terdapat beberapa representasi dari fungsi keanggotaan. Salah satunya yaitu representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Sebagai contoh seperti berikut. Yang pertama, representasi linear naik, yaitu ada derajat keanggotaan himpunan X dan domain. Yang kedua, representasi linear turun, ada derajat keanggotaan himpunan X dan domain. Yang menjadi perbedaannya yaitu di himpunan X, di mana yang linear naik kosong di atas, sedangkan linear turun kosongnya di bawah. Selanjutnya, konjungsi fuzzy. Yang pertama, himpunan A konjungsi B sama dengan himpunan A sebagai X, irisan himpunan B sebagai Y, sama dengan min himpunan A sebagai X dan himpunan B sebagai Y. Disjungsi fuzzy, himpunan A disjungsi B sama dengan himpunan A sebagai X, gabungan himpunan B sebagai Y sama dengan max himpunan A sebagai X, himpunan B sebagai Y. Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat, implikasi input dan output. Saya Dita, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi di sini ada contoh. Misalkan ada dua variabel input. Nah, variabel 1 itu kita lambangkan dengan X dan variabel 2 itu kita lambangkan dengan Y. Nah, serta variabel outputnya itu variabel 3 kita lambangkan dengan Z, di mana variabel 1 itu terbagi atas dua himpunan, yaitu A1 dan A2. Nah, sementara variabel 2 itu terbagi atas dua himpunan, yaitu B1 dan B2. Selanjutnya itu variabel 3 juga terbagi atas dua, yaitu himpunan C1 dan C2. Tapi di sini perbedaannya C1 dan C2-nya itu harus monoton. Jadi ada dua aturan yang digunakan, yaitu R1. Aturan yang pertama itu jika X adalah A1 dan Y adalah B2, maka Z-nya adalah C1. Nah, jika yang kedua, aturan yang kedua itu jika X adalah
A2 dan Y adalah B1, maka Z itu adalah C2. Nah, di sini ada gambaran yang mana ini ada himpunan X dan variabel 1 dan himpunan Y dengan variabel 2. Ini ada yang A1 dan B2 dan ada yang A2 dan B1. Sementara hasilnya nanti berarti himpunan Z itu C1, ada A1 dan Z1. Dan ini hasilnya rata-ratanya terbobot, Z-nya itu predikat 1, Z1, dan A2, Z2 dibagi A1 dan A2. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.